Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Ciara Ramadhani dari kelas PGSDA 4 angkatan 2025 dengan NIM 250600243. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang di UAS dan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala baydihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qaiman liyunziru ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minallazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul lazi qultahazalahu walada malahum bihi min ilmu walali abaihim kuburat kalimatan tajru min afwahihim iyakuluna illa kaziban fala allaka baghiyun nafsaka alla asrohim ilam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatallaha libaluwahum ayyahum ahsanu amalan wa inna laja'iluna ma'alaihi sayidan juruzan am hasibatan ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, Islam menghadapi tantangan modernisasi untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini. Menurut saya, Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan modernisasi. Tantangannya bukan ajarannya, tapi cara umat Islam menyikapi perubahan zaman. Islam sejak awal sudah mengajarkan ilmu pengetahuan berpikir kritis, kejujuran, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini justru sangat relevan dengan dunia modern pada saat ini. Selama teknologi digunakan untuk kebutuhan yang sangat baik dan tidak melanggar nilai kemanusiaan, Islam tetap bisa berjalan seiring berjalannya dengan kemajuan zaman. Lalu yang kedua, bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan perdebatan dunia yang damai, bersahabat, dan sejahtera lahir batin secara bersama-sama? Islam berkontribusi besar dalam membangun peradaban yang damai dan bersahabat. Ajaran Islam menekankan keadilan persaudaraan dan saling menghormati. Dalam sejarah, Islam mendorong ilmu pengetahuan, kesehatan ekonomi, dan pendidikan jika nilai ini diterapkan dengan benar. Islam menjadi kekuatan yang menumbuhkan kesejahteraan lahir dan batin, bukan hanya umat Islam, tapi juga bagi seluruh manusia. Yang ketiga, bagaimana peran masjid dalam membangun umat yang religius, spiritualis, sehat rohani dan jasmani, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual, dan sejahtera. Lalu yang keempat, bagaimana implementasi Islam yang rahmatil lil alamin? Bagi saya, Islam sebagai rahmatil lil alamin berarti Islam hadir membawa kasih sayang bagi seluruh alam. Implementasinya terlihat dari sikap toleran, adil, tidak mudah menghakimi, dan mengedepankan kedamaian.
Islam tidak mengajarkan kekerasan, tetapi mengajarkan solusi, dialog, dan kemanusiaan. Lalu yang kelima, bagaimana konsep pernikahan dalam Islam? Bagaimana Islam memandang pernikahan beda agama? Nah, dalam Islam, pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tujuannya bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi juga akhirat. Terkait pernikahan beda agama, Islam memandang sebagai hal yang memiliki batasan ketat karena pernikahan berkaitan dengan akidah, pendidikan anak, dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pernikahan seiman agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik. Lalu yang keenam, bagaimana pendapat saudara tentang ekonomi syariah? Menurut saya, ekonomi syariah adalah sistem yang adil dan manusiawi. Tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan etika dan kejujuran, kesehatan bersama. Prinsip seperti larangan riba, keadilan, dan tolong-menolong membuat ekonomi syariah relevan dengan solusi di atas dan ketimpangan ekonomi saat ini. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana konsep pendidik dalam perspektif Islam? Jawabannya, pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk akhlak yang spiritual. Tujuannya, pendidik Islam adalah mencetak manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak baik. Ilmu harus membawa manfaat dan mendekatkan manusia kepada Allah serta sesama manusia. Demikian penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.